Halo semuanya, selamat datang kembali di Stray Wanderer Project Channel. Hari ini di segmen Wanderer Unboxing dan Review, saya akan mereview salah satu item yang sudah saya beli 2 tahun yang lalu, dan bisa dibilang ini adalah item favorit saya. Jadi, item apakah itu? Ini dia, Skyward Gamepad SKY GP02. Dan inilah tampilan dari box gamepadnya. Sekalian lihat di bagian depannya sudah terlihat dengan jelas gamepadnya seperti apa. Kemudian di sisi samping dari boxnya itu ada tulisan Android Gamepad. Ini sebenarnya juga bisa di iOS kalian, perangkat iOS kalian. Dan kemudian di boxnya juga terdapat tulisan for Android TV, bisa di TV Android kalian, kemudian menggunakan Bluetooth 4.0 di mobile phone, dan bisa di charge menggunakan kabel USB. Kemudian juga ada product specification, spesifikasi dari produknya apa saja bisa kalian lihat di sana dengan lengkap. Dan mari kita mulai saja membuka isi boxnya. Mari kita langsung buka saja. Isi di dalam boxnya itu adalah gamepadnya sendiri, itu yang terlihat pertama. Langsung kelihatan gamepadnya, bagus banget. Kita angkat dulu plastiknya, kemudian di dalamnya terdapat user manual. Kemudian ada kabel USB. Oke. Kita mendapat 3 item ini di dalamnya. Jadi kita mulai dari sebelah kiri, itu adalah buku petunjuk user manual. Di dalamnya terdapat product specification, product overview, cara penggunaan, penghubungan ke Android TV dan smartphone. Kemudian ini adalah kabel USB Type B dan gamepadnya sendiri. Bisa kalian lihat, gagah banget. Di belakangnya itu terdapat model dari gamepadnya, kemudian ada lubang untuk resetnya. Bahannya sangat enak sekali untuk digenggam. Kemudian di top view-nya itu terdapat tombol L2, L1, R1, dan R2. Kemudian ada tombol home di sana dan juga port untuk chargingnya nanti. Kemudian di front view-nya ada D-pad-nya, analog. Itu ada tombol turbo, start, clear, dan kemudian ada analognya juga. Tombol-tombol di sini hampir sama dengan stick PlayStation, cuma yang membedakan di sini dipakai huruf. Dan kemudian ini adalah tempat untuk meletakkan HP kalian. Bisa diatur seperti tadi. Maunya main seperti gimana, meletakkannya seperti gimana. Kemudian menghidupkannya cukup ditekan selama 5 detik tombol home on off tadi, dan tombol-tombolnya akan menyala seperti ini. Jika gelap akan bagus sekali untuk digunakan, dan ini adalah indikator baterainya. Kemudian itu adalah indikator Bluetooth-nya. Jadi saya akan kasih tahu nanti bagaimana cara menyambungkan gamepad ini dengan smartphone kalian. Oh ya, ini juga bisa disambungkan dengan Android TV dan iOS. Jadi jangan di skip videonya, tetap saksikan kelanjutannya. Kita mulai saja. Sebelah kiri saya sudah terdapat smartphone. Langkah yang pertama kalian lakukan adalah menghidupkan Bluetooth di smartphone kalian. Kemudian
kalian hidupkan dengan menekan tombol on off tadi berbarengan dengan tombol B. Tahan, kemudian indikator dari Androidnya akan menyala seperti itu. Nah, di sini saya akan scan dari profile gamepadnya apakah ada, karena kebetulan saya sudah pernah connect sebelumnya, jadi saya langsung connectkan saja dan bisa kalian lihat ini sudah menyambung dengan Bluetooth gamepadnya. Di sini saya mempergunakan 2 emulator dan 1 game Android. Yang pertama adalah PPSPP, kemudian ada IPSXi, kemudian Stardew Valley, itu adalah game Android. Jadi langsung saja saya rentangkan mounting untuk smartphone-nya. Di bawahnya juga ada pengait, jadi jangan lupa untuk dibuka terlebih dahulu. Dan setelah terpasang seperti ini, saya akan mulai pertama dengan menggunakan emulator PPSSPP. Ini adalah emulator untuk game-game PSP, di mana saya sudah menginstal ada 2 game di sana. Yang pertama adalah Metal Slug, kemudian ada Harvest Moon. Jadi yang akan saya coba adalah Metal Slug. Untuk emulatornya sendiri ini tersedia 2 versi yang berbayar dan tidak berbayar. Bisa kalian download di Play Store. Itu tersedia 2 versi di sana. Yang pertama itu adalah PPSSPP Gold, dan yang kedua itu ada PPSSPP yang biasa. Untuk gamenya sendiri kalian bisa langsung download di Google. Masih banyak website yang menyediakan game PSP ini secara gratis untuk kalian. Dan ini adalah salah satu game favorit saya sewaktu masih kecil. Metal Slug ini sudah ada beberapa versinya. Untuk di PSP ini mungkin bisa dibilang ini kayaknya yang terakhir versinya. Kalian bisa lihat tombol-tombol berfungsi secara bagus, begitupun juga analognya. Jadi untuk menyimpan game ini sendiri, kalian cuma perlu untuk menyediakan memory card di HP kalian. Mungkin bisa di-upgrade menjadi lebih besar agar bisa menyimpan game lebih banyak lagi. Oke, cukup sekian untuk emulator PPSSPP, dan saya akan melanjutkannya ke emulator IPSXi. Langsung saja dibuka emulatornya, kemudian run game, dan saya akan memainkan Metal Slug. Emulator ini adalah emulator untuk PlayStation 1, di mana emulator ini adalah salah satu emulator favorit saya karena mengingatkan saya kepada masa kecil saya dulu yang sering bermain PlayStation 1. Emulator ini bisa kalian download di Play Store. Sepertinya emulator ini berbayar di Play Store. Kalau kalian ingin mencarinya secara gratis, kalian bisa mendownloadnya di Google. Itu kalian bisa cari APK-nya yang gratis. Game-gamenya pun tersedia masih banyak di Google. Kalian bisa mendownloadnya langsung secara gratis. Dan size dari
game itu sendiri masih bisa dibilang lebih kecil ketimbang game-game dari PSP. Saya rasa jika kalian sudah mempunyai memory card dengan kapasitas 64 GB, kalian sudah bisa mendapatkan banyak sekali game-game PSP dan juga PS1 seperti ini. Bisa kalian lihat analog, tombol, dan D-pad berfungsi sangat baik sekali di emulator PS1 ini. Jadi kita akan beralih sekarang ke game Android-nya. Itu adalah Stardew Valley. Jadi game ini adalah salah satu game favorit saya di Android Games, karena game ini hampir sama dengan Harvest Moon, game Harvest Moon di PS1. Game ini berbayar. Saya dulu membelinya ini dengan harga Rp120.000 kalau tidak salah. Itu sekitar tahun 2018 atau 2019 saya sudah membelinya. Kemudian kalian bisa lihat ternyata gamepad ini berfungsi dengan baik di game Android-nya. Analognya berfungsi. Kemudian saya coba di pad-nya juga berfungsi. Kira-kira tombol Y-nya juga berfungsi. Oke, tombol B-nya juga berfungsi. Gunanya untuk membuka item di sini. Jadi setiap game itu mungkin bakalan berbeda. Jika kalian menekan tombol X, Y, B, dan A-nya, kalian harus pelajari lagi sebelum kalian menggunakannya, karena akan sedikit membingungkan. Ternyata tombol X di sini adalah untuk melakukan aksinya, maksud saya untuk memotong rumput menggunakan itemnya. Bisa kalian lihat, saya menggunakan tombol X di sini untuk menebang pohon. Tombol B tadi untuk membuka item atau tools kalian di dalam bag. Ini khusus di Stardew Valley ya. Kalau di game lainnya mungkin akan berbeda. Jadi pastikan dulu dan pelajari dulu fungsi-fungsi tombol untuk gamenya seperti apa saja. Dan jika kalian sudah selesai untuk memakainya, caranya gampang sekali untuk mematikan gamepadnya. Yang pertama adalah jangan lupa untuk mematikan Bluetooth terlebih dahulu di HP kalian. Kemudian kalian menekan tombol home atau on off-nya itu dengan waktu 5 detik saja, gamepadnya pun akan mati. Untuk harga gamepadnya sendiri, terakhir kali saya cek itu harganya Rp150.000. Jadi bagaimana? Apakah cocok untuk dibeli? Tetap saksikan episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Bye.